Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ba'da tahmid wa salawat, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari diingatkan duduknya kita sesaat di sini dalam rangka nawaitul itikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Saya berniat itikaf selama berada di masjid ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini juga bersama dengan saudara kita dari Pamulang 2 ya, At-Taqwa, Al-Hidayah beritikaf 3 hari. Khuruj 3 hari. Kalau orang nyebut jamaah tablik, jamaah tablik. Saya ke Flores ketemu jamaah tablik, saya ke Korea ketemu jamaah tablik, saya ke Bangka ketemu jamaah tablik, saya ke Sulawesi ketemu jamaah tablik. Saya bilang ada di mana-mana nih orang itu. Ada di mana-mana. Saya pernah ke Bangka 3 hari ketemu jamaah tablik di masjid lagi khuruj katanya. Saya ke Flores selama 2 bulan, di sana ada markasnya di pulau Adonara juga. Masjidnya nggak bagus Pak, masjidnya kurangnya, pokoknya masjid pakai seng, dari seng. Tempat duduk juga kurang bagus, tapi masjidnya jadi siar di Pulau Adonara itu, kebetulan di Desa Wewerang, jadi markasnya di Flores Timur. Jadi kalau mereka mau ijtima itu datang dari berbagai pulau, dari Lembata, dari Larantuka, dari Solor, itu datang ke Adonara. Itu biasanya sepekan sekali setiap malam Jumat. Saya walaupun 2 bulan di sana ikut setiap malam Jumat kumpul, ikut tidur di masjid, Tapi saya nggak berpakaian begini, nggak ketahuan. Saya ke Korea Selatan juga pernah sebulan, tapi saya hanya ketempatan 1 tempat di masjid di situ yang banyak orang Pakistan. Lupa masjid di Ansan itu, masjid apa? Ternyata orang Pakistannya orang jamaah tablik. Kan jamaah tablik punya paket STM, Singapura, Thailand, Malaysia, ada IPB, India, Pakistan, Bangladesh, tapi nggak ada Koreanya. Saya bilang, tapi kenapa nggak ke Korea? Karena memang nggak ada paketnya ke Korea. Nah, rata-rata orang setempat yang berdakwah di Korea Selatan. Bersyukur karena justru yang meramaikan dakwah-dakwah di beberapa daerah-daerah itu ya teman saudara kita di jamaah tabligh ini. Yang ketemu mereka itu, saya tanya dari mana antum? Dari Bekasi. Saya bilang sama, saya dari Tangerang gitu. Dari mana antum? Dari Jawa Timur gitu. Memang rata-rata kalau udah ke luar kota atau ke daerah-daerah timur itu rata-rata 4 bulan ya. Kalau cuma 40 hari nggak cukup waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma laysa lakum ajrun wa hum muhtadun. Kan surat Yasin gitu ya. Datanglah seorang laki-laki rajulun min aqsal Madinah dari kota yang jauh, dari tempat yang jauh. Jadi datang seorang laki-laki, datang seorang pendakwah dari tempat yang jauh. Datang ke tempat, kemudian si tokoh di tempat mengatakan ittabi'ul mursalin, ikutilah orang yang datang ini, apa yang dia katakan.
Ya, jadi memang sebetulnya tugas saya di sini harus menguatkan, bukannya ceramain, menguatkan apa yang mereka datang dari jauh min aqsal Madinah terjulu yas'a. Seseorang yang datang dari jauh untuk berdakwah di setempat, kemudian orang setempat ittabi'ul mursalin, ikutilah apa yang disampaikan itu. Sama ketika saya juga di Larantu di Lembata, datang malah cuma 2 hari di sana, 3 hari di sana. Sambutannya luar biasa, disangkanya kiai besar, besar badannya gede ya. Padahal justru biasa aja di sini gitu. Disambut luar biasa, subhanallah. Jadi di Pulau Lembata sekalipun yang jauh dari Flores itu ketemu lagi jamaah tabligh. Saya bilang, kita ngapain lagi di sini? Emang orang penumpang setempat datang untuk mereka menguatkan dakwah di fa'aziznahum bitsalitsin. Maka fa'aziznahum, kami kuatkan, kata Allah, bitsalitsin, dengan yang ketiga. Artinya saya datang sebagai penguat teman-teman saudara kita yang sudah berdakwah di sana, bukan sebagai pendakwah tapi penguat bagi mereka-mereka yang sudah berdakwah di satu tempat, ya. Makanya perlunya kita saling fa'aziznahum bitsalitsin. Maka kuatkanlah, maka kami menguatkan kepada mereka yang sudah berdakwah duluan sebagai penguat, tidak kontroversi datang membawa masalah gitu ya, tapi tidak kontroversial. Dan datang ikuti apa yang sudah terjadi di masyarakat, kemudian fa'azzazna bisalisin, kami kuatkan yang ketiga untuk menguatkan dakwah-dakwah mereka. Nah, hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan kehadiran para tamu, duyuf para tamu ini adalah salah satu adabnya kita sebagai sahibul bait, sahibul masjid adalah menerima tamu tersebut. Nah, orang jamaah tabligh yang ngerepotin, biasanya bawa kompor sendiri ya, gitu, masak sendiri gitu ya. Harusnya saya pernah sampai huruf 40 hari dulu, cuma dulu masuk kuliah. Sekarang semenjak ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu falaula nafaru min kulli firqatin taifatan yatafaqahu fid din, tidaklah semuanya berjihad perang. Jadi ada sekelompok manusia yatafaqahu fid din, untuk mendalami agamanya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaum tersebut. Jadi kalau jamaah tabligh konsepnya harusnya tidak seluruh juga diajak. Ada sebagian orang yang yatafaqahu fid din, untuk memahami, mempelajari agama gitu. Makanya semenjak selesai kuliah, saya mendalami ilmu lain ya. Kebetulan ketemu lagi di jamaah tabligh, Ustaz Sofyan Nur lagi ketemunya. Saya bilang ketemu lagi nih. Kebetulan saya juga satu halaqah dengan Buya Arozi waktu itu ya. Jamaah berbahagia, kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang cerita Nabi Ayub alaihissalam yang bulan lalu kita bahas tentang bahwa tujuan disampaikan cerita tentang Nabi Ayub agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Saking beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang membuat keluarganya saja nggak kuat. Penyakitnya selama, ada yang mengatakan selama 18 tahun beliau mengalami penyakit, sampai istri saja bilang, ya wahai Nabi Allah, wahai suamiku, minta sama Allah agar disembuhkan gitu ya, agar disembuhkan penyakit. Kan bisa aja, beliau seorang nabi, seorang rasul, minta agar kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Ternyata apa kata Nabi Ayub? Qala inni la astahi, aku malu. Jadi seorang nabi, seorang rasul minta agar penyakitnya disembuhkan, la astahi, aku malu. Minallah, kepada Allah, an as'alahu an yashfiyani wa ma qadaitu fi balai ma qadaituhu fi rakhai. Aku malu minta sama Allah agar aku disembuhkan. Kenapa? Karena aku baru mengalami penyakit itu selama 18 tahun. Sementara aku menikmati hidupku, kenikmatanku itu sisanya disebutkan di sini sebagai sab'ina aman, 70 tahun. Jadi gak sebanding ketika Allah kasih penyakit selama 18 tahun, padahal Nabi Ayub sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah sebanyak 70 tahun. 18 tahun dengan penyakit yang membuat orang lain gak mau dekat juga, itu sudah luar biasa. 18 tahun Pak.
Lagi viral nih sekarang di televisi, seorang anak sama ibunya Tiko 11 tahun hidup di rumah tanpa air katanya, tanpa listrik. Tapi rumahnya gedong, rumahnya gede. Ya, rumahnya gede. Kalau bagi kita barangkali yang pikirannya dakwah, panggil aja orang suruh ngumpul di situ ya gitu ya. Anak yatim ngumpul di situ, itu banyak yang datang gitu. Tapi memang kalau diukur dengan kenikmatan yang Allah berikan, makanya penyakit kita ya ada yang batuk 100 hari gitu ya. Ada yang batuk 30 hari. Ya, batuk kita 30 hari 100 hari tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan nikmat kita selama sekian tahun. Jadi ketika istrinya bilang, wahai Nabi Allah, wahai suamiku, minta sama Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Nabi Ayub bilang, aku malu kepada Allah karena penyakitnya ini baru 18 tahun, sementara beliau menikmati kenikmatan hidup yang Allah berikan sudah sebanyak 70 tahun. Nah, makanya beliau sibuk, beliau tidak ingin minta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kajian kesempatan kita ini adalah ahkamus syar'iyyah. Bagaimana hukum syariatnya dari pelajarannya diambil dari kisah Nabi Ayub ini, Nabi alaihissalam. Al-hukmul awal, hukum yang pertama adalah ma huwa sababun halfi Ayyub alaihissalam bidarbi ahlihi. Apa penyebab Nabi Ayub bersumpah ya atas keluarganya dengan memukulnya? Kan di ayat itu disebutkan, di sebelumnya kemarin disebutkan tentang Nabi Ayub bilang, wa khudh bi yakadithang fadrib bihi wala tahnath, ya, ambillah kamu dengan tanganmu sepotong rumput, fadrib bihi, dan pukullah dengan rumput tersebut, wala tahnath, dan janganlah melanggar sumpah. Jadi konon ceritanya nanti cerita berikutnya, Nabi Ayub bersumpah kepada keluarganya, kalau nanti dia sembuh dia akan mukul keluarganya, maksudnya istrinya, ya. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebabnya sampai Nabi Ayub bersumpah untuk memukul istrinya? Saya luruskan dulu kata-katanya bahwa Nabi Ayub itu kalaupun dia menjalankan sumpahnya untuk memukul istrinya, tapi dikatakan diksan itu sejumput rumput. Ya, jadi beliau tetap menjalankan sumpahnya dengan memukul istrinya, tapi karena dia masih cinta sama istrinya, sayang sama istrinya, menjalankan sumpah itu dengan cara bukan pakai rotan atau kayu, tapi pakai sejumput rumput. Artinya tetap menjalankan apa yang disumpahkan, tapi tidak sekeras apa yang dibayangkan gitu ya. Nah, ini juga barangkali kalau kita tanda kutip terlanjur sumpah gitu ya, sumpah dulu, udah nazar lagi, udah sumpah, gimana cara-caranya? Nah, barangkali ada beberapa kiat-kiat untuk ketika kita menjalankan, dulu ngomongnya terceplosan gitu ya, tiba-tiba baru ingat, ya udah terlanjur sumpah nih. Nah, ini mungkin nanti kita lihat bagaimana menjalankan sumpah-sumpah yang sudah kita jalan, yang sudah terlanjur keluar. Dalla zahir qoulihi ta'ala, jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala, wa khudh bi yadika diksan, dan ambillah dengan tanganmu sejumput rumput, fadrib bihi wala tahnath, pukulkanlah dengan rumput tersebut kepada istrinya, wala tahnath, dan janganlah melanggar sumpahmu. Ala innahu halfu la in syafahu Allahu la yujallidanna zaujatahu mi'ata jaldatin. Apa sumpahnya itu? Untuk kelain syafahu Allahu, apabila Allah menyembuhkannya, la yujallidanna zaujatahu, untuk mencambuk istrinya, mi'ata jaldatin, 100 kali. Fayadribu biha liyabirra biyaminihi, maka memukulkan tersebut dalam rangka liyabirra, menunjukkan kebenaran, biyaminihi, akan sumpahnya tersebut, wala yahnuth, dan tidak melanggar sumpahnya. Walam tuzkar, tapi tidak disebutkan al ayat sababu hadzal halab. Allah tidak menyebutkan sebab-sebab kenapa
Nabi Ayub bersumpah memukul istrinya ini? Tidak sebutkan. Wa qad dzakara ba'dul mufassirin, para mufassirin lah yang menafsirkan, yang menyebutkan kalaman tawilan fi sababi hadzal yamin, dengan pembahasan yang panjang sekali kenapa terjadinya sumpah tersebut. Wakila dikatakan, ini konon ada cerita nih, secara ayat Quran Allah tidak menyebutkan sebab-sebab kenapa Nabi Ayub bersumpah akan memukul istrinya. Ya, kenapa sebabnya? Nah, tapi di sini para mufassir menyebutkan, wakil dikatakan inna mra'ata Ayub, sesungguhnya istrinya Ayub alaihissalam kanat takhdimuhu, adalah beliau takhdimuhu, mengabdi kepada suaminya, kepada Nabi Ayub alaihissalam, wa dajarat, dan udah bosen min tuli maradihi, karena panjangnya sakitnya itu. Jadi istri saja udah bosen, kelamaan Pak. Ya, 18 tahun ngurusin penyakit, yang penyakitnya, mohon maaf, kalau penyakitnya penyakit sendiri, jantung, kolesterol gitu ya, atau penyakit apa yang dalam itu nggak ngaruh, pasti sini mau walaupun lama. Ini penyakitnya penyakit kulit. Nah, nggak disebutkan juga apakah mohon maaf, apakah kundis, apa kurap, atau pokoknya semacam koreng itu yang menyebabkan, mohon maaf, kalau yang penyakit bukan hanya dirinya tapi juga sekitarnya juga terganggu. Ya, dengan kejijiannya, dengan kebauannya gitu. Ya, kalau penyakitnya mungkin penyakit dalam, jantung, kolesterol kan ya, kita ngalamin semua, ada semua di diri kita ya. Walaupun lama mungkin istri masih bisa mengabdi. Ini penyakitnya yang kalau dia sakit juga istri juga sebagai manusia biasa jijik gitu, geli, bau. Nah, istrinya sudah mengabdi sekian waktu lama, 18 tahun ya, mengabdi kepada membantu suaminya. Wa dhajarat min tuli maradihi, dan sungguh bosan, dan setelah bosan gitu dari panjangnya penyakit tersebut. Fatamatsala syaitan, maka menyerupailah baginya, bagi tersebut asyaitan, syaitan, bisuratin tabibin, dengan gambaran bentuk seorang dokter. Nah, akhirnya setan menyerupai seorang dokter untuk ketemu istrinya. Wa jalasa fi tariqiha, dan si setan duduk di jalannya itu, di jalanan. Faqalat, maka istrinya bilang lahu, kepada setan tersebut. Istri nggak tahu nih kalau ini setan ya. Setan menyerupai seorang dokter gitulah. Waqalat lahu, istri bilang kepada dokter tersebut, ya Abdallah, wahai hamba Allah, gitu, karena nggak tahu nih istrinya. Innaha huna insanan mubtalan, sesungguhnya di sini ada seorang manusia yang diuji dengan penyakit maksudnya. Fahalaka antaduyahu, apakah kamu bisa menyembuhkannya? Sebetulnya wajar lah seorang perempuan ketemu ada dokter nih, minta datang berobat, dia tanyain, bisa nggak kamu menyembuhkan suamiku, gitu lah ya. Dari sini nggak tahu kalau itu setan. Qala, maka si setan bilang, naam, insya'a syafaituhu. Ya, kalau dia berkehendak, maksudnya Nabi berkehendak, syafaituhu, aku akan menyembuhkannya. Ala an yaqula idza barra. Kemudian kalau udah sembuh, kata setan nih, kalau udah sembuh dari penyakitnya, bilang, anta syafaitani, engkau telah menyembuhkanku. Ya, inilah, hati-hati juga nih pernyataan kayak begini nih Pak nih. Kalau kita lagi berobat gitu, soalnya berobatnya dokternya ampuh, bisa nyembuhin. Ingat ya, yang menyembuhkan itu adalah Allah gitu Pak. Jangan salah paham nih. Ya. Kalau dokternya hebat, dia mah pokoknya tangannya adem, bisa nyembuhin orang. Bukan dokter yang menyembuhkan orang, ya. Bukan dokter yang menyembuhkan kita, tapi Allah. Fahuwa yashfin, dialah yang maha penyembuh. Kalau begitu ngomongnya sama seperti iblis tadi, setan tadi ngomong, kalau sudah sembuh, kalau dia mau, kalau berkehendak dia mau sembuhkan, saya sembuhin nih. Ya, kata setan tadi. Tapi nanti kalau sembuh bilang,
anta syafaitani, engkau telah menyembuhkanku. Sama dokter, terima kasih ya udah nyembuhin saya, nggak begitu Pak. Ya, dokter hanya wasilah saja, penyembuhnya adalah Allah. Nah ini yang suka sering terjadi salah pahamnya kita kan. Lagi-lagi dokter bilang sebetulnya kalau ada seorang penyakit itu 70 atau 60% itu adalah sugesti dari si penyakit yang orang yang sakit itu kan ya. Dia hanya wasilah perantara 30% aja. Semuanya itu dari diri sendiri kan gitu. Nah ini si setan bilang kepada istrinya, kalau nanti suamimu sudah sembuh, bilang kepada suamimu, anta syafaitani, engkau telah menyembuhkanku. Kata si setan. Fajaat ila Ayub fa akhbarathu. Kemudian si istri datang kepada Nabi Ayub dan mengabarkannya kepada Nabi Ayub. Maqala Nabi Ayub bilang, "Dzaka syaiton." Itu setan. Karena beliau seorang rasul ya, seorang nabi, jadi beliau tahu. "Dzaka syaiton." Itu setan. Lillahi alayya. Demi Allah atasku. In syafani Allahu an ajilladika an ujallidaki mi'ata jaldatin. Demi Allah, kalau Allah nanti menyembuhkanku, kata Nabi Ayub, aku akan mencambukmu 100 kali. Jadi itu asal muasal kenapa beliau bersumpah ya untuk memukul istrinya, karena istrinya bahasa kita konsultasi nanya kepada setan, ya pada setan, kayak gitu. Ya artinya juga kalau dokter kan tabib manusia biasa juga, kalau silakan konsul manusia silakan. Tapi kalau dokternya minta bantuan sama jin atau setan, nah gitu Pak ya, maksudnya kan ada juga tuh dokter, bukan dokter maksudnya, ada seseorang datang mau nyembuhin pakai jampi-jampi gitu ya pokoknya. Dia terlihat maaf tidak syar'i gitu ya, tidak syar'i dengan berbagai macam jampi-jampi dengan macam-macam yang membuat bantuan jin, bantuan setan. Ini kalau seorang suami ada istri begitu, bersumpah Pak kalau tersembuh. Artinya Nabi Ayub marah kepada istrinya sampai datang kepada setan, walaupun istri nggak tahu, ya istrinya tidak tahu. Nah kadang-kadang kita tidak tahu, seorang dukun yang menggunakan tenaga jin atau setan udah tahu nih, datang juga untuk berobat ya. Kalau bahasa kita orang pinter kata gitu, datang ke orang pinter ya. Kalau memang ahlinya datang kepada dokter ya, dokter bukan sebagai orang yang ahlinya itu. Nah makanya ya di sini menunjukkan juga bahwa datang minta berobat kepada jin atau setan, ya bahasa kita haram. Bahkan Nabi Ayub walaupun beliau sakit bersumpah untuk memukul atau mencambuk istrinya 100 kali. Wa za'ama ba'duhum, sebagian para mufassir juga meyakini gini, anna iblis laqiya zaujata Ayyub wa qala laha. Sesungguhnya iblis datang kepada istrinya Nabi Ayub dan berkata kepada Nabi istrinya, analladzi fa'altu bi Ayyub ma fa'altu wa ana ilahul ard walau sajadti li sajadatan wahidah la radattu alaihi ahlahu wa malahu. Nah ini dia nih siasat iblis nih. Sama juga nih kalau kita datang ke dukun juga ya, atau ke orang-orang yang pintar gitu. Analladzi fa'altu bi Ayyub ma fa'altu. Saya, kata setan, kata iblis, alladzi fa'altu, orang yang mengerjakan kepada Ayub apa yang saya kerjakan. Jadi bahasa kita, saya mau bantu nih Nabi Ayub ya, saya mau bantu nih Nabi Ayub nih untuk nyembuhin penyakitnya. Wa ana ilahul ard. Tapi bilang gini, wa ana ilahul ard, akulah Tuhannya bumi. Ya, bahasanya ana ilahul ard, akulah Tuhannya bumi. Walau sajadti li sajdatan wahidah, kalau kamu mau sujud kepadaku, nah ini siasat ini. Kalau kamu mau sujud padaku, sajdatan wahidah dengan satu kali sujud saja, la radattu alaihi ahlahu malahu,
aku akan kembalikan atas Ayub ini keluarganya dan hartanya. Nah ini kan udah siasat ya. Saya mau nyembuhin Nabi Ayub, saya mau nyembuhin suamimu, kata iblis kepada istrinya. Ya, tapi satu minta, pertama, bukan satu, berarti dua. Dia bilang, ana ilahul ardi, sayalah Tuhannya bumi ini. Ya, kata istri iblis. Yang kedua, walau sajati, dan hendaklah kalau engkau mau sujud padaku, maksudnya kau istrinya mau sujud padaku, aku akan cuma sekali sujud saja, nggak usah banyak-banyak. Laradatu alaihi ahlahu, aku akan kembalikan harta dan keluarganya. Nah ini kan sudah musik gitu ya. Si iblis minta kepada istrinya, sujud padaku sekali saja, saya akan sembuhkan tuh Nabi Ayub suaminya, gitu loh. Kadang-kadang kita kan, ya maaf, istri juga cinta kepada suaminya, apa juga dilakuin gitu ya. Nah ini juga salah nih, apa juga dilakuin dah buat suaminya. Lihat dulu, kalau kerjaannya tidak sesuai dengan syariat, ya jangan gitu ya. Ini kadang-kadang kalau bahasa kita bucin tuh budak cinta gitu. Kalau sudah diminta sama pasangannya dikerjain, demi lah bahasa kita ya. Nah ini kan kalau bahasa demi sebenarnya kan sumpah ya. Demi, kalau bahasa Indonesia kan demi. Kalau bahasa Arab kan wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Kalau udah bahasa demi berarti sumpah nih. Demi langit dan bumi, itu sumpah itu berarti kan. Sementara sumpah selain atas nama Allah haramun, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah ini istrinya bilang kepada Syekh Iblis bilang kepada istrinya, kalau kamu mau sujud padaku sekali saja, aku akan balikan hartanya dan keluarganya semuanya. Konon ceritanya, konon kisahnya, bahwa dengan penyakit tersebut keluarga Pak Ayub itu anak-anaknya pada pergi semua gitu, maksudnya hartanya juga habis. Saya belum tahu berita, ada dasarnya juga bahwa sebelum Nabi Ayub tertimpa penyakit nih, beliau tuh orang wafir. Wafir itu kaya, hartanya banyak ya. Di terakhir, di bab kejadian terakhir, bahwa sebelum Nabi Ayub mengalami sakit, beliau tuh orang yang banyak harta dan wafir, melimpah hartanya. Nah begitu sakit, ya udah semua habis semua. Ya begitu juga kita manusia, kalau kaya raya tiba-tiba sakit, karena ada artis nih ya, ada artis lagi rame nih, artis ya tiba-tiba sakit, istrinya ngomong di televisi minta bantuan. Saya bilang, waduh ini emang nggak punya harta yang kemana ya, udah bekerja bertahun-tahun gitu, hartanya banyak, begitu sakit minta bantuan kepada pemirsa. Padahal kata netizen, lah kan hartanya masih banyak, tanahnya masih lebar, dijual aja dulu gitu ya, baru minta bantuan pada kita gitu. Ini ternyata jiwa mental pengemis kita tidak hanya terjadi pada orang miskin ya, kepada yang kaya-kaya pun jiwa pengemisnya banyak ya. Gara-gara barangkali ya itu ketika ada seseorang artis juga, public figure yang ketipu dengan ratusan juta, dia mohon-mohon minta bantuan yang lain, di televisi ngomongnya lagi ya, di media sosial. Anehnya banyak yang bantuin. Saya bilang kan banyak orang lebih butuh dari dia. Semiskin-miskinnya dia masih pakai mobil ya, masih punya mobil, masih punya rumah gitu. Tapi ya begitulah kondisi kita. Kadang-kadang orang salah ngasih, yang butuh-butuh banget dicela, yang nggak butuh-butuh banget hanya karena masalah pertemanan dikasih selebar-lebarnya. Nah ini juga sama. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya, tapi Nabi Ayub tidak ngemis, tidak minta-minta. Tapi karena keluarganya gak kuat, mereka pergi. Datanglah iblis menjanjikan, kalau kamu mau sujud kepadaku sekali saja, maka aku akan kembalikan keluargamu dan hartamu, kata iblis ya. Tapi syarat tadi, sajati marratan wahidah, kau sujud padaku sekali saja. Aradatu ahlahu wa malahu, aku akan kembalikan harta dan keluargamu. Itu cerita yang lain ya, bahwa artinya ada sisi yang lain. Fajaat fa akhbarat Ayyub fa aqsama ayyadribaha in afahullah. Kemudian si istri datang kepada suaminya, kepada Nabi Ayub alaihissalam, fa akhbarat, mengabarkan hal tersebut, mengabarkan ada seseorang yang mau menyembuhin
Nanti kalau dengan cara tadi bilang ana ilahul ardi, sayalah Tuhannya bumi ini, dan sujud sekali saja, maka penyakitnya sembuh. Begitu dengar istri ngomong gitu kepada Ayub, faksama an yadribaha, maka beliau bersumpah untuk memukulnya, in afahullahu, jika nanti Allah menyembuhkannya. Gitu ya. Itu asal muasal kenapa Nabi Ayub bersumpah memukul istrinya. Wa kitabullahi ta'ala lam yati fihi tafsilul qissah. Dan kitab Allah Al-Quran ini lam yati, tidak datang kepada hal tersebut tafsilun, penjelasan rinci kisah tentang kisah ini. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang cerita tadi, ada apa nggak ada. Ini hanya para bahasa kita cerita para mufassirin aja ya tentang kisah tersebut. Walihada, oleh karena itu intalaqat al-khayalat, maka timbullah khayal, imajinasi, tunsaju kisoson fi sababi balaihi wa fi sababi halfihi ala zawjihi, kisah-kisah yang dirangkai ya dalam sebab-sebab tentang penyakitnya ini, tentang balanya, tentang ujiannya, dan sebab-sebab sumpahnya Nabi Ayub kepada istrinya. Di Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang kenapa Nabi Ayub bersumpah untuk memukul istrinya, nggak disebutkan ya, cuma dikatakan saja khudh biyadika dikhsan, ambil sejumput rumput, pukul kepada istrinya, kepada keluarganya. Minha ma huwal batilun, di antaranya ada cerita yang batil, la yasihu i'tiqadahu, tidak sah i'tiqaduhu, tidak sah akidahnya atau keyakinannya. Wa minha, dan di antaranya ma huwa dhaifun wahin, sangat lemah sanadnya, jalurnya. Ya, jadi cerita-cerita tadi itu sebetulnya tidak jelas juga mana yang benar ya tentang cerita tersebut. Pokoknya ini reka-reka aja para orang-orang. Yang kedua adalah kalaupun ada sanadnya, jalurnya lemah. Yaqulu Abu Bakar Ibnu Arabi, berkata Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, ma dzakarallahu mufassirun, tidaklah menyebutkan para mufassir, anna iblisa, sesungguhnya iblis, kana lahu makanun fis sama'i sabiyah. Nah ini dia nih yang cerita khoyalat, tentang yang nggak benar nih. Ada yang menyebut, tidaklah mufassir menyebutkan, artinya mufassir nggak pernah menyebutkan nih. Ini ada cerita orang aja. Anna iblisa, karena sungguhnya iblis, kana lahu makanun fis sama'i sabiyah, iblis pergi ke langit ketujuh. Ya. Wa annahu talaba min rabbih, dan dia minta kepada Allah an yusallitahu ala Ayyub, agar diberi kekuasaan atau diberi kemampuan untuk Ayub. Faqalahu, maka dia berkata, qad sallattuka ala ahlihi. Ini maksudnya iblis bilang sama Allah, minta izin sama Allah agar diberi kemampuan untuk menyembuhkan Nabi Ayub. Lalu Allah bilang, qad sallattuka ala ahlihi, aku telah berikan kepadamu kemampuan kepada keluarganya untuk menyatukan keluarganya dan hartanya. Ila akhir, sampai terakhir. Inna hadza qaulun batil, ini perkataan batil, ini cerita batil, yang nggak mungkin masih gitu ya. Nah makanya jemaah berbahagia, kalau dengar cerita-cerita yang aneh-aneh tentang Islam, tentang hikayat-hikayat, kalaupun itu datang dari kiai, dari habib, jangan tanya dulu, jangan mikir dulu, jangan percaya dulu, nanti ada kaidahnya Pak ya. Ini yang berkata juga orang-orang ulama di matanya, cerita bahwa iblis pergi ke langit tujuh, ketemu Allah, minta agar dia diberi kekuasaan untuk bisa menyembuhkan Nabi Ayub. Lalu Allah kasih, ya, sampai cerita apa ceritanya. Ini bohong nih. Ini fahuwa batil, ini cerita yang batil. Li'anna iblisa uhbita minha bila'natillahi wa sukhtihi. Karena sungguhnya iblis uhbita, sudah diusir. Ya. Diusir dari
dari surga. Bila anatillah, dengan laknat Allah, wasuhtihi, dan kemurkaannya. Artinya nggak mungkin iblis datang lagi ke sana gitu ya, karena Allah sudah usir dari surga. Ya, iblis sudah diusir oleh Allah. Tidak ada ceritanya iblis balik lagi minta, bahkan minta sama Allah, ya Allah. Yang dia minta ketika Allah usir adalah akhirni ila yaumi yub'atsun. Itu doang tuh. Kasih saya waktu sampai hari dibangkitkan. Setelah itu Allah usir dari surga dan tidak mungkin kembali lagi. Kalau ada cerita bahwa iblis ketemu Allah kemudian minta kekuatan, minta kemampuan untuk menyembuhkan Nabi Ayub, itu bahwa batilun, sudah menyalahi akidah juga, nggak mungkin. Karena Allah sudah laknat itu iblis. Allah murka sama iblis, gitu maksudnya. Fa kaifa yarqa ila mahall ridha? Bagaimana mungkin yarqa, dia naik ke atas mahal ridha, ke tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajawwalu bi maqamatil anbiya, dan berada di posisi atau di tempat-tempat para nabi. Kan ketika Rasulullah SAW kan ada lagi 1, 2, 3 itu nabi-nabi ada di situ Pak ya. Tidak mungkin iblis ada di maqamatil anbiya, di kedudukan para nabi, bahkan mengalahkan nabi. Ya, Nabi Ibrahim saja ada posisi langit keberapa? Langit kelima. Beliau nggak sanggup, bahkan Nabi Jibril saja ketika Rasul Allah perintahkan untuk Rasul ketemu Allah, Jibril nggak sanggup, udah sampai sini saja. Silakan datang sendiri. Itu Jibril. Masa setan bisa ketemu Allah gitu? Nggak mungkin ya. Ini yang kalau ada cerita juga sama, mohon maaf nih, cerita-cerita kalaupun datang seorang dari seorang ya kita anggap alim, seorang ulama, seorang habib, seorang kiai, kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh gitu ya, tahan dulu, jangan diaukain. Oh iya betul, cerita itu dari habib, itu dari kiai, belum tentu ya. Ini kadang-kadang kita dari mana Pak cerita? Dari kiai ini, dari ulama ini, dari habib ini, belum tentu ya. Ini kadang-kadang saya juga kalau ikut ngaji, insya Allah saya ikut ngaji juga sama habaib, insya Allah saya ikut ngaji. Bahkan saya sering datang juga menghadiri para habaib gitu ya. Tapi kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh, saya tahan dulu. Karena Rasul juga mewanti-wanti kepada kita semua tentang Israiliyat, ya, bahwa tentang Israiliyat itu wanti-wanti adalah silakan tanda kutip dengarkan, tapi jangan mempercayai 100 sepenuhnya, ya. Boleh dengar cerita Israiliyat, tapi jangan mempercayai seluruhnya gitu. Karena ada banyak cerita Israiliyat yang mohon maaf tidak benar juga. Ada yang benar tapi tidak jadi patokan, tidak jadi dasar hukum dari cerita Israiliyat. Ingat yang kedua, oleh karena itu seorang mimpi seseorang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Ketika melahirkan hukum baru, nggak bisa. Saya ketemu, ya bahasa kita bahkan ada yang ketemu Allah, mimpi ketemu Rasulullah, Rasul minta kasih amal ini kepada saya, lalu diamalkanlah begini. Nggak bisa Pak. Ya, kalaupun ada itu sebuah, barangkali bukan sebuah syariat. Ya, syariat itu sudah selesai, tidak ada tambahan-tambahan lagi. Walaupun melalui mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian kepada orang-orang pada umumnya, baik kepada bahasa kita pada wali Allah, kepada Habibullah. Seorang wali tidak akan pernah cerita bahwa mereka ketemu Allah, ketemu Rasulullah, nggak pernah cerita, ya, tidak akan pernah cerita bahwa ada syariat yang baru lagi untuk mendapatkan syariat-syariat yang baru. Contoh gini, amalkan ini, dapat dari mana? Dari Rasulullah gitu. Kapan dapatnya? Saya mimpi. Nah itu nggak bisa Pak. Itu contohnya maksudnya ya. Kalau mimpi saja, Rasul tidak memberikan syariat dalam mimpinya. Paham maksudnya Pak ya? Karena Allah sudah menyempurnakan al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna hari ini, tidak ada tambahan syariatnya gitu. Maksudnya gitu maksudnya. Jadi ini tidak mungkin iblis ketemu Allah langsung minta kuasa untuk bisa menyembuhkan Nabi Ayub. Wa kaifa yarqa ila mahallir ridha? Bagaimana mungkin iblis yang diusir dari surga dia pergi naik ke atas di tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia
yujawwalu berkeliling gitu, bahasa jalan-jalan, ila fi maqamatil anbiya di tempat-tempat para nabi. Wa yakhtariqas samawatil ula, dan bahasa kita wa yakhtariqas samawatil ula, itu bisa merobek langit yang sangat tinggi. Ini juga berkenaan dengan gini Pak, ini juga berkenaan dengan tentang jin-jin yang bisa mendapatkan informasi sehingga kita datang ke para tukang ramal. Wah, dia benar nih dapat informasi dari jin kan. Wa amma qauluhum, adapun berkata mereka, innallaha ta'ala qalahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal qadrata ala amin abdi Ayub ala syai' fabatil qat'an. Jadi kalau apa yang sudah ditakdirkan kepada hambaku Nabi Ayub tentang sesuatu, fabatil qat'an, ini sudah batil, yang sangat batil tentang cita-cita tadi. Lianna Allah azza wa jalla alladzina hum min jundil iblis al-la'in, karena sungguhnya Allah tidak berbicara kepada orang-orang kufar, hum di antara mereka, alladzina hum yang di antara mereka, min jundil iblis dari para antek-anteknya atau tentara-tentaranya iblis, al-la'in yang terlaknat. Fa kaifa yukallimu min tawalla idlalahum, bagaimana mungkin Allah berbicara kepada yang berpaling daripada mereka? Ya, artinya tidak mungkin Allah bicara kepada kufar, orang kafir yang sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yaitu para tentara-tentaranya iblis yang dilaknat. Dan bagaimana mungkin juga Allah bicara kepada man tawalla, karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat tercela ketika meyakini hal tersebut. Amma qauluhum, adapun berkata mereka, innallaha qad sallatuka alayya malahu wa waldahu fadzalika mungkinu fil qudrah. Adapun mengatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan kepada iblis tentang mengembalikan harta Nabi Ayub dan keluarganya, itu mungkin karena kemampuan mereka aja, kemampuan iblis aja, bukan karena takdir Allah, bukan karena Allah berikan ya, tapi memang bisa-bisanya, bahasa kita, bisa-bisanya iblis aja dalam merekayasa tersebut. Walakinnahu bi'abdi hadhil qissah wa kadzalika qauluhum, artinya hal tersebut inilah kisah-kisah yang batil, yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Kemudian juga diceritakan juga, innahu qala zaujatihi, ini perkataan lain nih, inna qala lahu zaujatihi, sesungguhnya dia berkata kepada istrinya, ana ilahul ardi, akulah Tuhannya bumi ini, walau tarakti zikrallah, kalau kamu mau tinggalkan zikir kepada Allah, wasajati li, dan mau menyembahku, la'afiyatahu, aku akan menyembuhkannya, kata iblis. Jadi ini di cerita lain, si istri, kata iblis bilang kepada istrinya, kamu bilang kepada saya, ana ilahu ardi, kamulah langit Tuhannya bumi, kamu mau meninggalkan zikir. Nah ini makanya kan, lau tarakti zikrallah, kalau kamu mau meninggalkan zikir kepada Allah dan mau sujud padaku, aku akan menyembuhkan suamimu. Fa'lamu annahu law arada li ahadikum bihi alam qala hadzal kalam. Annahu law arada li ahadikum, sesungguhnya kalau dia mau berpaling dari seseorang, bihi alamun, dan dengan penyakit tersebut, wa qala hadzal kalam, maka bilanglah perkataan ini. Ini pada umumnya begitu ya. Perkataan setan tuh gitu, iblis begitu kepada manusia, kepada siapapun, bukan hanya kepada iblis, bukan hanya pada Nabi Ayub, kepada siapapun. Kalau sudah mengimani, percaya kepada iblis, maka lau tarakti zikrallah, dia akan mampu meninggalkan atau menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. Kalau sudah percaya sama iblis, sama setan, maka dia akan jauh dari zikir pada Allah. Lau sajati, kalau kamu mau sujud padaku, artinya juga bahwa ini nanti ke depannya
kedepannya kalau sudah nurut apa kata iblis gitu ya, apa mau perintah iblis, bukan lagi hanya meninggalkan zikir kepada Allah, dia rela bahkan sujud-sujud kepada iblis. Sujud dalam arti bukan sujud begini Pak, bisa jadi tunduk terhadap perintah iblis, mau ngikutin perkataan iblis. Nah makanya imam begini Pak, ini mohon maaf nih kepada orang-orang yang suka nyembuhin apa tuh, yang kerasukan ya. Kerasukan memang ada, tapi jangan sekali-kali ikuti apa yang diminta. Mau apa lo katanya? Mau lisong, kasih lisong. Sekali kita turutin, maaf, ada yang mengatakan musyrik jatuhnya. Mau apa? Mau kopi, kasih kopi. Mau lisong, kasih lisong. Mau apa? Telur, ya telur gitu ya. Telur kampung direbus, kasih telur. Sekali kita penuhi permintaan apa yang diminta oleh yang kerasukan itu, musyrik katanya Pak. Karena itu tadi, sekali kita minta, dia minta terus banyak yang lain. Atau ujung-ujungnya minta apa? Minta kepala kambing, kepala sapi gitu ya. Itu terus diminta, nggak pernah berhenti. Kalau bahasa kita dilawan, jangan diturutin. Karena sekali kita minta, jatuhnya musyrik. Artinya kita sudah tunduk, lau sajati, sudah sujud kepada permintaan setan berarti iblis. Ya, jadi begitu tuh. Sekali kita minta, dia terus-terusan minta yang lain. Udah minta sujud, minta bilang ya, ana ilhul ardi, saya ini penguasa langit, penguasa bumi, maksudnya Tuhannya bumi ini. Bilang ya, saya ini yang ngatur bumi ini. Kamu harus meninggalkan zikir kepada Allah dan kamu harus sujud padaku. Permintaannya banyak loh. Sekali kita penuhin, dia akan minta terus kepada apa yang diperintahkannya. Makanya sekali lagi ini hukum syariatnya adalah yang pertama, bahwa wajib menjalankan yamin, menjalankan sumpah. Kalaupun nanti ketika menjalankan sumpahnya tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Nabi Ayub bersumpah, la ujallidannahum, aku akan menyambuk mereka dengan mi'ata jaldah, dengan 100 cambukan. Kan harusnya kan mencambuknya dengan kayu atau rotan sebanyak 100 kali mukulnya. Tapi begitu sembuh tetap menjalankan sumpahnya dengan mencambuk tapi pakai rumput. Kan gak sakit ya gitu ya, tapi 100 kali. Yang kedua, jangan sekali-kali memenuhi permintaan setan atau iblis. Sekali kita minta, sekali kita penuhin permintaannya, maka akan banyak permintaan lain dan itu mohon maaf jatuhnya musyrik. Sudah memenuhi permintaan iblis. Yang ketiga, jangan percaya cita-cita yang ya bahasa kita sudah menyalahi akidah. Tidak mungkin ada iblis datang menghadap Allah minta dikasih kuasa untuk bisa menyembuhkan Nabi Ayub. Ya tidak mungkin. Kemudian setelah itu dia mau mengembalikan seluruh harta dan keluarganya. Ini hal yang mengada-ada. Tidak mungkin iblis datang kepada Allah bahkan Allah minta kuasa. Padahal iblis sudah ayah bito, sudah diusir dari surga, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin juga terakhir tadi bahwa tidak mungkin juga Allah berbicara kepada kaum kufar. Ya, kepada kaum kufar, kepada para iblis dan tentara-tentaranya untuk bisa menjawab permintaan mereka, nggak mungkin. Ya, ini sesuatu yang batil. Nah, tapi berbahagia itu barangkali yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.